Hello guys, welcome back to my channel. I'm Jivin Thamang, and in this video guys, we're going to be reacting to Clash of Champions Season 3, Episode number 5. So without any delay guys, let's just get into this reaction. So the last episode ended in a cliffhanger, but yes, here we are. I like her. Kalau lu ada di bottom tuh, semoga dari Clash of Champions kita bisa lolos Yeah. ya. Kira-kira siapa ya yang bakalan menduduki top 50 di game video ini? Lua atau Vanson ya? Wait, Jaden is already saved. Oh, Aiden. It is not Jaden. He has no reaction whatsoever. Like he is trying to act cool. We want Lulua to be saved. Let her be saved. Lulua. Ah! So sorry for you, babe. I want to say, oh, Fansen got 21. It's just that his was a very, the way he played the first game, I really thought that he was gonna go far. But it is what it is.
udah masuk top 50 sih sebenarnya udah bersyukur banget kan. Aku tetap berharap buat bisa main game terus karena harusnya gamenya udah makin menantang dan makin seru dan aku pengen main. Jadi sebenarnya pas dikumpulin itu aku lumayan confident. Soalnya di game sebelumnya itu game memori. Dan sebenarnya aku nggak terlalu bagus. Sebenarnya aku juara 22. Jadi aku lumayan confident. Aku bisa menang yang game ini sih. Mengingat di game sebelumnya aku mainnya jelek banget di Ramaku 3. Nah di sini aku bakalan bounce back untuk fokus di game selanjutnya. Champions, persiapkan diri kalian untuk tantangan berikutnya. Babak ini terdiri dari 3 tantangan bertahap. Champions yang lolos di salah satu tantangan otomatis melaju ke babak berikutnya. Jumlah champions yang lolos berbeda pada tiap tantangan. Wah, Pada tantangan pertama, hanya akan meloloskan 12 champions. Pada tantangan kedua, akan meloloskan 10 champions. Dan pada tantangan ketiga, 10 champions lolos. 32 champions. The others, well, 18 would go to the death match. 18 champions akan tereliminasi pada babak ini. 12. Oh, 32. What? 32. Bu, dikit Pak. Ini tuh jadi kayak waterfall nggak sih? Kalau kita lolos di tahap pertama, kita nggak perlu ikut di tahap kedua dan ketiga. Tapi kalau misalkan kita harus ikut sampai yang ketiga, ini masih habis dong. Ada 18 orang yang akan tereliminasi. Semoga saya bukan salah satu dari 18 Oh my god, why are they eliminating so many people so fast? Ini masih habis I think it dong. maybe they're gonna bring a lot of people for wildcards. I think so. I have a feeling. Saya bukan salah satu dari 18. Tantangan pertama berjudul A Rhythmic Trance, powered by Ruang Guru Olympiad Academy. Saatnya siapkan peluangmu meraih prestasi impian bersama benar. Oh wait for a minute, he was explaining. Terus tahu endingnya apa dulu baru bisa trace back. Oh my god. Setelah dijelasin game tentang apa, aku tuh ngerti itu kalau ternyata I did not understand it. Let me. Oh. uji kemampuan numerik para Numerical abilities. pada tiap jurus terdapat 3 utas soal berbeda. Masing-masing utas berisi rangkaian operasi bilangan dengan diketahui hasil akhir. Tugas champions adalah mencari nilai awal dari rangkaian tersebut lalu memasukkan jawaban melalui adapter X. jadi kita harus tahu endingnya Wait, apa dulu. Mencari dengan diketahui hasil Okay, so basically they have to find it. Wait for a minute. masing-masing utas berisi Series of number operation. dengan diketahui hasil Find known results. tugas champions adalah mencari Is nilai to find the awal initial dari value. tersebut. Oh, okay. Setelah That's difficult. kali panjang dan We usually do it the other way around. You just have to do it opposite. dan operasi hitungnya juga. Nah, twistnya itu yang dikasih cuma hasil akhirnya, bukan angka awalnya. Jadi yang kita harus cari justru angka awalnya. Jadi kita harus ngitung mundur dari ujung kanan ke ujung kiri gitu. We'll just have to basically reverse the operation of its times, divide, screw, put the power on. Semua perhitungan dilakukan tanpa alat bantu apapun. Di tiap utas soal, hanya 4 champions tercepat yang menjawab dengan tepat akan lolos ke babak berikutnya. Oh, so it's not even 12 fastest. It's more 4 people from each room. 12 champions yang akan lolos dengan tantangan ini. Jadi harus cepet-cepetan. Gila ini parah banget gak sih? Berarti jangan seru sama anaknya lo. Iya. Sebelum tantangan ini, champions harus menentukan utas pada game mana yang akan dipilih pertama kali. Dengan batasan maksimal tiap utas adalah 17 champions. Dan lu pilih mana, Ben? Dan lu pilih mana? Setelah ditetapkan, champions hanya boleh berpindah ke utas lain jika kuota pemenang pada utas yang sedang dikerjakan sudah terpenuhi. Tantangan ini akan berlangsung selama 30 menit. Yo, let's go. Jika dalam 30 menit ada 12 pemenang, The closest. akan ditentukan berdasarkan selisih jawaban terakhir dengan jawaban benar di masing-masing
Okay, let's. Peserta itu di matematika beserta jawaban akhirnya. Tapi masing-masing game room punya maksimum kapasitas, yaitu 17 orang, 16 orang, dan 16 orang. I want to go to the people where the Dari capacity is masing-masing game 16, room, right? More hanya 4 orang chances. tercepat yang terpilih yang akan masuk ke top 12. Untuk memilih utas akan dimulai dari peringkat 11 hingga peringkat 50 pada tantangan sebelumnya. Oh God. But what about the rank 1 to 10? Oh, will they get to choose at the last? Champions peringkat 10 sampai 1 dapat memilihkan pemain pada utas di game room yang dikehendaki, atau champions juga dapat langsung memilih utas pada game room yang masih tersisa. Aduh, aku masih kenal lagi. Wah, itu gila sih. Band Evan semua ditaruhin satu thread itu kerja banget sih. Berarti kayak dendam gitu ya? Iya, kayak dendam pribadi gitu ya? Saya mendapat advantage untuk memindahkan salah satu peserta dari game room ke game room manapun. Peserta mana saja tuh yang sekiranya ini bahaya nih kalau ada di game room yang sama dengan saya, dan paling aman untuk orang-orang itu saya lawan. Sebenarnya I'm okay with any room sih, karena pasti kayak hitungannya nggak bakal jauh beda juga nggak sih? Tapi ya tergantung Who is in the room? siapa. Yes. If those are numerical people, you'll have to get them out. Let's just select the room. Nomor game room. Caitlyn, 3, Nasha, 2, Evan, 1. Davi, 3. Victor, 3. Nih, aku lihat si Evan udah ke room 1. Susah banget lawannya. Di room 2 ada Naswa yang udah juara 1. Nah, ngapain aku pilih room 1 sama 2 kalau bisa pilih yang 3 lebih gampang. Kevin, 3. Gita, 3. Everybody thinks that 3 room is easier. Pas tahu Naswa di game room 2, terus Evan juga ke game room 1. Semua peserta itu malah ke game room 3 gitu. Kok pada milih room 3 sih? Emang kita segampang itu ya buat dilawan? Yes. I mean, that's what they think. Satu, jujur pada game kali ini aku nothing tulus banget sih. Jadi ya di game room mana aja sama aja. So akhirnya aku mutusin buat milih game room 1. Toh masih ada game berikutnya kan? Steven, 1, 2. Di room 2 kan ada Naswa kan. Aku harapannya sih orang-orang pada gak mau ngambil room 2 sih yang jago-jagonya. Harapannya mereka ngambil room 1 dan room 3 supaya mereka bisa ngebantai-bantai lah di situ. Nah yang room 2 isilah yang gak jago-jago ente kayak Ijin. That's a smart one. 3, 3. Rex, 2. Waktu aku milih room, aku lihat di room 1 ada Evan dan aku menghindari Evan. Nah jadi pilihan aku ada di room 2 atau room 3. Nah di room 3 itu ternyata ramai banget. Jadi aku memutuskan untuk pilih room 2 dulu. Ben, Jadi ada 3 room, 1, 2, 3. Dan pas aku lihat tuh satu-satu, di room 2 udah ada Nashwa sama Rex. 2. Nah, mereka kan dua-duanya numerik tuh. Jadi aku masuklah ke sana dengan harapan sudah ada 3 numerik. Jadi anak-anak numerik yang lain gak ada tuh yang masuk di room 2 harapannya. Pas aku tahu kalau di room 2 itu udah ada Nashwa, Rex, dan juga Ben, aku tuh udah tahu kalau misalnya aku nggak mungkin banget masuk room itu. Karena tuh mereka tuh jago-jago banget matematikanya. Udah pasti aku kalah sih. ada Tia, 1, 3. 3. 3. 3. Crazy. I think this room is already filled now. 2. 3. Untuk game aritmatik versi ini, aku memutuskan untuk aku join di room C. Dan udah jelas aku nggak akan masuk ke room B karena isinya orang-orang monster di bidang matematika. Dan setelah aku bandingin room A sama room C, kayaknya aku lebih cocok di room C sih. Dan 3.
Gunaya. 1, 1, 3. Oke, 3-1. Room 2 tuh isinya udah orang-orang brutal kan. Wah itu skip, nggak mau, aku nggak mau masuk situ. Room yang paling dikit anak-anak, makanya nggak ada matematika. Itu kayaknya di room ketiga, tapi room ketiga udah penuh. Sedangkan room kedua udah ada Ben, Rex, sama Nashwa yang matematikanya jago banget. Afifah. 2. Yang sedikit dipilih tuh kan di room 2 nih, jadi aku kayak oh coba deh di room 2, mungkin emang aku beruntung nih di room 2. Sweetie, it's not a luck game. 1, What did she choose? 1, Nuha. 2. Kay. 1. 2. There's already 3 pretty strong contestants there. I try not to shy away from competition. If I'm gonna get me through 2 anyway, why not just take it down? Fansen. 1. Champions peringkat 10. Dimulai dari Sophie. Aku mau pindahin This is gonna be fun. Bantu merevisi. Si dari Aku mau pindahin Fansen. dari Aw, room he just 1 ke room 2. Fansen. Aku mau pindahin Fansen Fansen. dari room 1 ke room 2. Fansen dipindahkan dari game room 1 ke game room 2. Fansen, silakan menuju game room 2. Sophie, silakan tentukan pilihan game room. she cannot go to room 3. Sophie, silakan menuju game room 1. Dan kalau dilihat tuh room 2 tuh banyak banget yang jago matematika. Jadi aku coba lihat ke room 1 dan ke room 3, kira-kira mau masuk ke room yang mana nih. Terus aku lihat di room 1 juga ada yang jago, tapi lebih banyak yang jago di room 2. Terus aku mikir, aku tenang lah, Fansen dari room 1 You could have just got into room 3 then, kicked someone out of the room 3 and then got in there. untuk bertemu dengan monster-monster matematika lainnya. Aisyah, silakan tentukan pilihan. Aku pilih room 1 tanpa memindahkan orang. Aisyah memilih game room 1. Oh, boring. Aku memilih untuk tidak mendepak orang, walaupun ruangan nomor 3 itu tampak menggiurkan sekali ya. Tapi pas aku lihat ke room nomor 1, ternyata masih ada space. Jadi ya udah deh, aku It's not about space, baby. dan mau masuk rumah room 3. Saya memilih untuk memindahkan Firdaus ke room 1 dan mau masuk rumah room 3. He's a smart man. I hope he gets in. Lalu Austin memindahkanku ke room 1. Aneh banget sih. Apakah Austin terancam olehku? No, that was an easy room, that's why. Why would he be threatened by you? I choose untuk pindahin Firdaus dari room 3 ke room 1 karena Firdaus tuh salah satu Oh, pesaing he kompetitor just did choose him. I sih berat. Terus I nggak mau di satu room sama dia. Nanti dia bisa take my spot. Saya ingin memindahkan Anda ke room 1. Sultan. Isn't everyone would wanting to? Saya pindahin dan juga kepada Okay, we don't want to hear the reason. parah banget sih lo Darren. Masa aku dipindahin dari room C ke room A, terus si Darren malah masuk ke room C. Jangan-jangan aku ancaman ya di room C. No, that's why. Aku mau pindahin Shiva ke room 2 dan aku mau masuk room 3. Shiva dipindahkan dari game room Everybody wanting to go to room 3. I think it's a very. memilih game room 3. Waktu termnya Dera buat Well, this is a game as well, okay? Having to think about everything, what could possibly benefit you, is also a game. pasti dipindahin ke room 2. Maaf ya Kak Shiva. Itu tanpa memindahkan orang. Wah, room 1 sama room 3 udah full nih. Mana room 2 isinya anak mes semua lagi. Ya, jadi untung aku dapat benefit bisa mindahin orang.
Aku mau mindahin Evan ke room 2 dan masuk ke room 1. Evan dipindahkan dari game room 1 ke game room 2. Hah? Evan dipindah ke rumah aku. Wah, ini bakal jadi room neraka sih. Ini bakal susah banget buat bawa ini. Bunaya dipindahkan dari game room 1 ke game room 2. Aduh, dipindah di room deh aku. Mana banyak banget orang-orang jauh di sini. Pasrah aja kali ya aku di sini. Jericho I decided to memindahkan Austin dari room 3 ke Ah! izinnya Austin. Saya pindahkan Austin dari room 3. Can you move someone from the top 10? Austin dipindahkan dari game room 3 ke game room 2. Jericho memilih game room 3. Udah enak-enak di ruangan 3 ya, udah gak aman, udah ada Matt Dewa di situ. Si Jericho liatin air, langsung dia bilang mau pindahin Austin ke ruangan kedua. Saya memindahkan Steven ke room 2 dan saya ingin masuk room 1. Steven silakan Steven. menuju game room 2. Kau Okay, let's start the game now. Masih Naswa, Evan, kedua. Wah, untung gak masuk ke ruangan 2. seluruh champions telah memilih game room. Champions yang berada di game room There's someone with the harassment case, right, in this. Is he still in the competition? Oh yes, he's still in the competition. That's why he's blurred. champions yang berada di game room 2. Wait for a minute. Wait, where is his name? His name is not here. Oh, 17. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, he's not even being shown in anywhere. Well, that's how you should be treating someone with the harassment case. 3. Dua, satu. Oh my god! I thought it was just gonna be this much, but it's like, eh. Pas masuk game room 1 tuh langsung lihat di gantung ya dari ceiling itu ada bendera-bendera semuanya dengan numbers dan operations. Waktu aku masuk ke I'd love ruangan, to have aku a pada paper and a lari-larian pen. supaya dapat spot yang bagus di threads itu. Jiwa introvertku tuh bilang kalau aku jauh aja biar ngerjainnya lebih fokus. That's what was thinking as well. Sebenarnya aku pede sih kalau aku tuh bisa ngitung dan bisa ngelakuin mental math. Tapi yang bikin aku nggak sepede itu sebenarnya karena aku tahu lawan aku tuh yang gila-gila MTK. Nah pasti aku bakal kalah cepet lah sama mereka. Bilangannya gede-gede tuh. Nah, karena otak saya ini memorinya agak sedikit, saya tulis aja tuh di tembok. Tapi saya tulis pakai tangan saya sendiri. Hitung lagi. Mana nggak boleh bawa coretan lagi. Yang paling susah itu aku mau coba hafalin what step was I on. Like my working memory was just so difficult at the time. Untuk narik sendiri, sebenarnya angkanya nggak terlalu susah. Cuman memang aku ngitungnya nggak secepat teman-teman yang lain. Nah, berhasil menyelesaikan game room 2. Ya di game kali ini aku buktikan aja bahwa aku bisa main nomor 1. Nah, dengan How easily was that? aku sebenarnya ngitung sekali langsung selesai. Aku bener-bener amazed sama Rex sih. Jadi orang pertama yang nyelesain game ini. How did you do it? Orang-orang masih bingung ya udah submit dan itu bener. Yang paling menarik tuh, aku baru ngerjain 1/4 ya di game ini. Tiba-tiba di room 2 itu udah pengumuman
Rex, lolos. Lah, cepet banget. Kesan surprising sih, memang dari keadaannya Champions pun si Rex sudah perform banget. Eva berhasil menyelesaikan game room 2. Okay. Sebenarnya nggak ada Room 2 is room 2-ing. bisa menggunakan sempoa untuk mengerjakannya dengan cepat. Pas ngerjain tuh sebenarnya tipis banget bedanya sama Rex. Jadi agak greget aja gitu. Tapi Rex keren sih. Nuha berhasil menyelesaikan game room 2. Oh, that's why nobody wanted to go to the game room too. Damn. Peringkat 3 biasa aja sih sebenarnya. Karena ada pepatah yang ngomong, He's cute. walaupun lu ada di tim neraka, cuman kalau misalkan lu bakal ngelawan monster dan lu nggak bisa ngelawan, jadilah monster itu sendiri. Pas aku udah mulai terbiasa sama aritmatikanya nih dan mulai sampai ke checkpointnya, ternyata si Rex, Evan sama Nuha udah selesai nih. Aku berhenti ngerjain soal selanjutnya dan aku siap-siap untuk ngerjain ulang di ruangan selanjutnya. Nasha berhasil menyelesaikan game room 2. 4 champions telah berhasil. Oh wait, they can move to another room? So, what was the point of selecting the rooms anyway if they could move? Dua habis. Jujur pas tahu aku Oh wait, are the operations different? If it is different, then I would understand. But if it is the same, then it's not fair to the other room people, right? di room 2 itu nggak nyangka banget sih karena aku pun ngerasa bahwa room 2 itu isinya para monster-monster semua yang mana mereka tuh jago-jago banget di Wow, baca per satu dan tiba-tiba Oh, it's not the same. It's not the same. I think it's not the same. Yeah, it's not the same. How can you do so much mental math? Oh, no. Berhasil menyelesaikan game room 1. Alhamdulillah, akhirnya kelar juga arithmetic threads. Skillku selama Olimat kepake banget sih di sini. Oh iya, aku persiapannya bareng ruang di Okay, yes, thank you. Satu slot di ruangan saya sudah terpakai. oke, cool. Darren berhasil menyelesaikan game room 3. Mental man bisa saya One bilang from itu each salah room. satu specialty saya. At least dibandingkan yang lain-lain itu loh, juga tim mantap dan saya bisa on par. Dan juga saya manfaatin 2 checkpoint yang ada. Dan at least saya bisa first try semua checkpointnya gitu lah. Jadi nggak harus worry much about it. Pas sudah satu persatu diumumin lolos, aku kayak nyerah aja lah. Udah. Aku harap aku bisa lolos sih di game ini karena aku cukup pede dengan hitungan. Steven berhasil menyelesaikan game room 3.
So 1, 2, 3, 4, 5 position is left. Padahal kan dia baru pindah dari room 2 ke room 3. Oh wow. Kok bisa sih? That means room 2 was too fast. Pas game ini poinku tuh sebenarnya udah kepake di room 2 dan aku nggak berhasil untuk menang di room 2. But he managed to get it here. Checkpoint pun aku berhasil menjawab semua pertanyaan pada That's really impressive. Justin berhasil menyelesaikan game room 1. Sebenarnya yang aku rasa cukup tricky di game room 1 ini adalah suara-suara dari pengumuman game room sebelahnya nih. Dan itu lumayan ngerusak konsentrasi aku, sehingga banyak juga yang ngulang hitung balik lagi ke checkpoint awal, dan pada akhirnya beruntungnya masih bisa dapat. Thomas berhasil menyelesaikan game room 1. Dia berhasil menyelesaikan game room 1. Oh ternyata aku slot terakhir dari game room 1. Wah, kalau aku sedikit aja lebih lambat berarti aku langsung jadi orang yang kalah deh. Nah itu pas aku udah menjawab dengan benar sebagai top 12, aku langsung lega banget. 4 champions telah berhasil. Kuota game room 1 habis. 2 tempat tersisa. Room 3. So basically room 3 was easier compared to others. Aku sih udah expect gak akan lolos, tapi gak apa-apa, aku gak sedih itu apapun itu. Jujur aku sudah mulai kurang confident, serta peserta yang lain juga tinggal yang jago-jago, but I'll try my best. Yes! Selesaikan game room 3. Di situ aku udah panik banget. Yeah, he went from one room to another room to another. Terus terakhir 322 dikali 7, aku langsung berusaha cari, langsung aku sampai jawabannya 2254 dan jawaban aku bener. Wah, di situ rasanya beban aku hilang semua dan aku langsung lari keluar dan naik dan lolos ke babak selanjutnya. 1 tempat tersisa. Udah ada 3 orang yang bisa lolos ke babak berikutnya dan masih tersisa 1 tempat, cuman yang jagoan matematika tuh masih banyak dan aku sendiri pun masih bingung buat kerja soalnya. Christopher berhasil menyelesaikan game room 3. Arithmetic test Completed. kuota seluruh game room. Beneran feelingku terakhir untuk nyobain di semua room. Ya ternyata aku keduluan Christopher beberapa detik ya, saya kecewa banget ya, ini benar-benar kesempatan aku udah bisa naik langsung. Anda lihat limitasiku dulu like itu, aku mungkin bukan seperti itu. Jadi aku tetap semangat. Arithmetic test. Kepada 38 champions yang tersisa, persiapkan diri kalian untuk tantangan selanjutnya. But 12 would be. Champions, selamat datang di tantangan kedua pada babak ini. Pada tantangan ini, hanya 10 champions yang lolos dan dapat bergabung dengan 12 champions lainnya. Aduh, semoga lolos deh di tantangan ini biar aku nggak perlu ngerjain tantangan berikutnya.
lolos, semoga bisa masuk top 10. Nomor 10 nggak apa-apa dah, nomor 10. Tantangan kedua berjudul Special Spectrum Okay, special. Brain Academy Center. Akhirnya sosial. Ternyata gamenya jadi Spatial Logic. I was actually really happy because it's right up my alley. We'll see if he gets in that it'd be proving that it is right up his alley. At least it's not numerics or arithmetics again. Jadi ya saya lumayan pede lah di dalam game ini bisa at least top 10. Tantangan ini menguji kemampuan spasial para champions. Pada layar terdapat gambar 90 sisi atas dari kubus. Dan di papan terdapat 32 soal berupa jaring-jaring kubus yang sudah ditandai sisi bawahnya. Tugas champions adalah merangkai jaring-jaring menjadi kubus 3 dimensi berdasarkan sisi alas yang sudah ditandai di soal. Lalu menentukan sisi atas dari kubus yang terbentuk. Setelah itu, champions harus mencari kombinasi warna dari sisi atas kubus pada 90 gambar di layar. What the fuck is that? I didn't understand shit. Aku nggak bisa main Rubik apalagi ini. Kenapa sih ini 8 gitu? Dia nggak mungkin beberapa warna. Tentukan koordinat sisi yang tepat dan submit jawabannya melalui adaptor X. Soal harus dikerjakan secara mental tanpa alat bantu dan dapat dikerjakan secara acak atau tidak harus berurutan. Setiap soal hanya bisa dijawab benar atau diklaim oleh maksimal 5 champions. Setelah itu, soal akan hangus dan tidak dapat diklaim oleh champions lainnya. Setiap champions hanya memiliki kesempatan maksimal 3 kali salah untuk menjawab setiap soal. Tantangan ini akan berlangsung selama 30 menit. 10 champions pertama yang berhasil mengklaim 10 soal akan langsung lolos ke babak selanjutnya. Jika dalam 30 menit kuota 10 champions belum terpenuhi atau semua soal sudah habis diklaim, maka champions akan diperingkatkan berdasarkan jumlah jawaban yang Okay, I understood. I just don't understand the game. I don't understand Rubik's. Seumur hidup pun menyelesaikan Exact. satu Rubik. Same. Itu nggak Same pernah girl. banget. Tapi setelah mendengar rulesnya ternyata spasial dan aku jadi ada sedikit hope. Aku rasa kayak bakal seru banget sih ini game ya. I'm not really sure. I didn't understand I think shit. it's going to be more difficult for me to find the answers in the grid than actually solving each of the cubes. Sebenarnya menurut saya di game Spatial Spectrum ini tuh nggak mungkin semuanya bisa jawab 10 soal secara sempurna. Kalaupun ada itu hanya segelintir orang. Sisanya itu hanya menyesuaikan peringkat dan urutan seberapa banyak dia menjawab soal seperti itu. 2, 1. Jadi ternyata kita itu harus menentukan atas dari sebuah kubus. How would you know the top of the Tapi, cube? bentukan soalnya nanti itu jaring-jaring kubus. Jadi kita harus tebak nih polanya bagian yang atas tuh apa. Nah jawabannya itu ada di antara 90 pilihan yang ada di TV. I still don't get it. I never understood spatial. So. Jadi ini kan sebenarnya ada 3 step ya. I had to figure out the answer dari papan. And then I had to find what my answer corresponded to in the grid. And then dari grid aku harus masukin ke tablet. Pas mulai gamenya aku udah lihat nih kubus mana yang sekiranya kayak mudah untuk dikerjain. Jadi aku pas mulai game aku nggak ngelihat ke papannya, aku ngeliatnya bentar aja, aku langsung lihat nih, wah ini mana nih kombinasi Rubik yang bisa aku jawab, dan aku langsung submit jawaban pertama aku dan ternyata benar.
Ini tuh aku bukan panik karena aku nggak bisa ngerjain soalnya, tapi tuh aku takut kuota soalnya habis. Oh, Austin has gotten it, Stanley and Sophie has gotten it. Fernando, Dara. Wah gila, di arena chaos banget sih guys. Soalnya orang-orang tuh pada lari-larian. Why don't they just carry the tablet with them? Terus ada juga yang netopsi jawaban, terus juga ada yang submit. Dan wah itu tuh gila, chaos banget, hektik banget dah di arena. Itu waktunya sedikit, jadi semua orang rame-rame lari-lari gitu, tergesa-gesa, deg-degan, dan susah lihat jawabannya soalnya rame orang semua dekat screen-an. Dan satu soal itu maksimal 5 orang yang bisa jawab. Kalau misalnya sudah 5 orang jawab soal itu, soalnya hangus. Soal 5 hangus. Pas aku lagi ngerjain nomor 5 dan mau submit jawabannya, ternyata kuotanya udah habis. Padahal udah capek-capek aku ngerjain nomor 5 dan akhirnya jadi sia-sia deh. Soal hangus. Ini pas aku nonton dari atas, aku lihat yang lain pada masih lari-lari, tapi si Stanley ini udah dengan santainya jawab dengan benar. Dan I think the one udah who's selesai gitu. the most relaxed is that guy, the guy with the shaved head. Dari ITS berhasil lolos ke babak berikutnya. Silakan menuju level 2 arena. Jordan asked, oh, wait for a minute, let me see. Where is Aiden? Aiden said that it is right up his alley. Aku pertama nih, cepet banget aku. Tapi sungguhan, aku sama sekali nggak expect aku bakalan jadi yang pertama selesai. Tapi oke lah, berarti emang skill spesialku jauh lebih banyak dari kita ternyata. Nah, di tengah-tengah aku ngerjain, itu ada announcement kalau udah There's 9 more spots left. Yes, aku udah bisa kerjain 7 soal nih. Tapi aku nggak tahu nih yang lainnya udah bisa kerjain berapa soal. Bisa aja sama kayak aku, bisa aja lebih dari aku. Belum lagi di sini aku lihat soal-soalnya udah makin dikit sih. 18 soal hangus. Tersisa 14 soal. Aiden is at 37 position. Jawab soal yang mana, jadi bebas aja. Saya sudah mengerjakan 2 soal, tapi sementara 2 soal itu udah kosong, udah nggak tersedia lagi. Jadi saya udah nggak bisa jawab. Sia-sia dong waktu yang saya pakai untuk mengerjakan 2 soal itu. Yang susah itu nyari jawabannya di antara semua pilihan itu yang ada grid A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena walaupun kita tahu nih ini yang ini, banyak yang mirip jawaban-jawabannya. Jadi kamu bisa salah milih jawaban, kamu input, Looks the same to me. oh salah. Pas dilihat lagi, oh iya beda. 22 soal hangus. 10 questions left. soal dan aku tuh udah tahu juga itu tuh warnanya apa. Tapi pas mau aku submit, tiba-tiba soalnya udah habis. Di situ aku sebel banget. Oh Mia, please climb the position chart.
Yes. Okay, sempurna. 10 out of 10. 10 out of 10. Finally done. I'm good. I can relax. Nah, yang menarik itu, Aska dapat buff fisik. Kaki dia panjang banget kan. Jadi dia larinya kenceng banget dan pas dia mau membaca undukannya, itu cuma butuh 2 steps sudah sampai ke depan. Jujur aku iri sih, aku pendek banget. Karena kan dia anak fisika, jadi misalnya dia bayangin spasial kubus-kubus di otak atik gitu kayak dia. Yeah, he's doing like that. 24 soal habis. Tersisa 8 soal. Waduh, saya cukup panik sih pas tahu soal sudah mulai berkurang dan itu artinya kesempatan saya untuk lolos juga semakin menipis. Karena udah makin banyak yang lolos, jadi soal yang gampang-gampang itu udah pada diambil semua. Sisa soal yang susah-susah. Menurut saya sih common mistake di sini tuh terlalu stubborn dengan jawaban itu. Jadi kalau udah solve soalnya nih, terus coba cari optionnya, terus ternyata optionnya nggak ada. Jangan terlalu stubborn kayak oh jawaban A bener, masih harus cari optionnya. Bisa aja kan salahnya jawabannya salah. Tidak udah ketemu nih, pas pengen masukin ke tab, aku lupa aku tadi ngerjain soal nomor berapa ya. Nomor 1 kan nomor 2 atau udah nomor 3. Itu yang bikin aku harus ngulang lagi dari awal, ngeliat lagi ke jaring-jaring kubus nomor berapa yang tadi aku kerjain, dan balik lagi ke tab itu sih yang bikin lama dan cukup struggle di situ juga. You can just type the same answer to 1, 2, 3. Nothing gonna go wrong. I don't have to redo it. Pas gamesnya udah jalan setengah, itu kayaknya aku baru berhasil dijawab soal tuh 4. Terus aku denger kan, teman-teman yang lain tuh pada jawabannya benar. Aku mulai cepet-cepetan tuh buat lihat soal sama cari jawabannya. We try like the last few cubes and hope I can get that last 10 going in. So yeah. I'm not really sure, Aiden. 30 soal habis. There's only 2 questions left. Oh god. Tersisa 1 soal habis. Game over. I have a really teeny hope untuk bisa lolos at least yang peringkat ke-10 lah. Yang di No, sini sweetie, agar you're not aku getting harus that. lihat pelarian buat isi Kadokto X. Ini lolos aja please. Dari ITS, Aska dari Oxford. Selanjutnya, peringkat akan ditentukan berdasarkan jumlah kubus terbanyak yang berhasil diselesaikan para champions. 8 tempat tersisa. Peringkat 3. Gunaya dari ITB. 9. He was really near. 4. Alia dari ITB. Dengan spesial ini aku masuk top 10 dan lanjut Caitlin dari LES. Oh, her. Jordan dari ITB. Okay, he got 8 points. Is our Austin getting through? Tapi di lolos di Fernando with 7 points. Jericho. Pertamanya setelah mendengar nama 2 tempat tersisa. Peringkat 10. top 9. Jadi nggak usah harus main round 3 deh. Yeah. Tersisa.
Okay. Dan ternyata Who missed the top 10 just by a little? 10 have gone. Okay. Kepada 28 champions yang tersisa, Last game. kalian tantangan berikutnya. Did they get breaks in between the games? Because I think that's really essential. bagian persatu. Bang banget. Akan menentukan siapa 10 eliminasi dari 18 champion Ya udah makin pada ambis kebanyakan deh. berjudul Flavor. Flavor Formula, powered by Kappa. Oh my god. Flavor. Apa tuh? Flavor. Warna yang berapa rasa? Flavor formula, flavor itu rasa. Apa kali ini ngerasain juga ya? Atau malah formulanya, yaitu formula-formula matematika, tapi dirasa. Nggak tahu deh. Pas denger flavor formula tuh, itu langsung kepikiran kayak, waduh, roti ini apa kita bakal nguji lidah kita ya? It has to be something with that. Udah, apa lidah sekarang ini? Memory. Menguji kemampuan memori Nowhere. champions. Aduh, Kafka ini. Saingan berat di game kali ini menurutku adalah Kafka, karena sebelumnya di game Let's Rico di top 3 kan. Jujur yang jadi saingan terberat aku sih si Kafka sih. Soalnya kalau dilihat dari previous game, Kafka bisa ngapalin 50 bibir dari 64, which is gak masuk akal gitu. Menurut aku yang terberat tuh Kak Aisyah sama Kak Kafka sih. Soalnya Kak Aisyah kan kita udah tahu lah ya title-nya The Master of Memory. Terus kalau Kak Kafka tuh karena game sebelumnya, memori sebelumnya kan Kak Kafka menang nih. Okay. Informasi yang berada dalam 100% master Wait. adalah menghafal 1,000 of pieces of information. yang berada dalam 100% masakan dari 5 menit. I think I can do a little bit better in this one because I love cooking. Aduh, ini ngafalnya banyak banget lagi. Gimana ceritanya aku bisa ngafalin resep? Kalau aku masak aja sambil lihat resep. Ini 100 resep ya, Bang. Oh my god, let me cook, bro, let me cook. Tantangan terdiri dari dua It's a little fase. crazy. Fase Memorize. Pada fase ini, champions harus menghafal ribuan informasi dari 100 resep masakan di tablet masing-masing selama 45 menit. Yang bener aja 100 resep masakan dalam waktu 45 menit. Informasi tersebut berupa negara asal, deskripsi singkat, bahan-bahan utama dan pelengkap, serta cara memasak masakan. Look, if you know how to cook, then I think, especially with the ingredients, you know some, right? Like, you know what would be needed or something like that. Fase kedua, Recall. Pada fase Recall, champions harus menjawab soal terkait informasi resep Yeah, I got it. mendetik untuk memberikan jawabannya. Champions yang menjawab salah tidak dapat menjawab pada satu soal berikutnya. Oh, 10 champions yang paling cepat mendapatkan 2 jawaban benar akan lolos ke babak just 2? I think it should be more. selanjutnya. Sementara 18 champions lain I think it should be like 5 or something. 2 is too little. champions. Cukup sama ya sama season sebelumnya, kayak kita kebut-rebutan tapi bedanya kita harus jawab 2 soal buat bisa lolos. Wah, sebenarnya saya kurang siap sih. Apalagi harus menghafal 100 resep dalam waktu 45 menit. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. 3, 2, 1. Fase Memorize dimulai. Champions, kalian memiliki 45 menit untuk menghafal 100 resep yang tersedia di tab masing-masing. Dari 5 benua Australia harus resepnya. Ada juga porsi, kalori, deskripsi makanan, beserta bahan-bahan dan cara memasaknya. Ini sulit dan banyak dan waktunya singkat. Tiap resep tuh bukan yang singkat-singkat gitu loh, itu panjang banget dan bacanya tuh butuh waktu. 100 resep. Sebelum-sebelumnya ngafalin bibir orang, ngafalin aroma tuh udah susah banget. Sekarang harus memorize 100 resep tuh kayak, aduh gila sih.
hambatan terbesar aku buat game ini adalah banyak resep masakan yang dimana dia tuh memiliki kondimen yang sama, tapi takaran itu berbeda-beda nih antar satu resep masakan dengan resep masakan yang lain. Sehingga aku jadi kebalik-balik nih, takaran makanan yang ini itu untuk resep masakan yang mana. Ini kan tentang masakan, sedangkan saya nggak suka masak. Dan saya orang teknik disuruh masak. Nggak bisa. Waktu tersisa 15 detik. Untuk memorize semua informasi yang ada in this one page, like just one page. I can't imagine having to memorize all like 100 of them. For this game, I was just thinking about how to memorize the food. Maybe you should look at a picture, and then maybe calories, all the numbers. Jadi aku pilih yang I'm more or less familiar with, or like aku pernah masak something similar, or I've watched people cook something similar. So aku pilih yang Afrika, aku pilih yang Eropa, dan aku pilih yang Amerika. Kenapa aku pilih yang Afrika? Why Because she's I know Asian? this kind of thing itu nggak familiar with Okay. Jadi yang lain mungkin kalau misalnya mereka nggak pernah masak. Dan aku tahu karena kita semua di Indonesia, semua orang bakal pilih yang Asia, dan I just avoid that, completely avoid that. Ada makanan dari Hungaria, namanya langos. Jadi untuk langos aku ubah menjadi melengos, kayak melengos gitu. Lalu ada angka 4 karena untuk 4 porsi. Nah, angka 4-nya ini aku bayangkan kayak kipas sate Madura. Kalian tahu kan nih kipas sate itu? Nah, terus aku bayangin nih, ada orang melengos sambil kipas sate, pakai kipas sate Madura. Jadi, langos 4 porsi. Aku sengaja bikin jalan ceritanya tuh seunik mungkin, seabsurd mungkin. Kenapa? Karena kalau semakin absurd, itu akan lebih nempel di otak kita. Strategiku pada game kali ini adalah mengingat dengan cara memberikan sedikit nada, tapi juga tetap dalam fluidity. Contohnya, aku bakal ingat jalo fries dan juga egu shiso, dan juga komponen-komponennya dengan nada tertentu, seperti jalo fries dengan 8 porsi, and then dia punya kalori sebesar 175, and then selanjutnya ada lagi, dan seperti itu. Waktu tersisa 5 menit. Nanti memasukkan halaman ini di kepala saya. Tapi ya untuk kali ini karena banyak banget informasinya nih yang harus saya hafal, sambil baca sambil saya catat. Jadi kayak seakan-akan menulis apa yang saya tulis di kertas ini tuh di kepala saya gitu. Jadi strategi aku di game ini tuh aku cuma fokus ngafalin satu benua doang, yaitu Afrika. Kenapa ke Afrika? Karena jujur aja nama makanannya tuh unik-unik. Jadi gampang diingatnya. Aku berharap pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarin tuh dari benua Afrika, jadi bisa aku jawab. Fase memorize ini, fase menekan bel. Setengahnya aja, itu aku belum hafal. Nah setengah yang aku hafal, itu rasanya udah kebalik-balik. Jadi gimana ya cara jawabnya? Fase recall dimulai dari sekarang. Soal pertama, berapakah rasio perbandingan Wait, what did you say? What is the ratio of green mussels kerang hijau to... Who's pressed it even before the question is complete? pertama, berapakah rasio perbandingan antara kerang hijau terhadap Oh, there you go, the blur person. Ini Erin, aduh, cepet banget. Kappa is muscles, which means 450 grams of muscles and 900 grams of clams. So that's 1 to 2. jawaban benar. Wow. Oh my god, I love clams and mussels. One more, and I'm once again safe from the claws of elimination. Kok kamu bisa sih apa rasa masakannya sedetail itu? Soal kedua, jika seseorang memakan 2 porsi olahan sekaligus, berapa estimasi total kalori yang dikonsumsi? Hansen, 886. Jawaban benar. Aku sangat senang sih. Jadi sepertinya I have some hope without getting eliminated. Soal ketiga, manakah dari makanan berikut Which of the following food has the longest cooking yang time? memiliki waktu memasak paling lama? I think C. F. Oh, F. Is it correct? I mean, the way she was so confident, it must be correct. Jawaban benar. Harry dari CUHG lolos ke babak berikutnya. Jujur aku bingung sih, kok orang bisa pencetnya cepet banget dan jawabnya benar. Silakan menuju level 2 arena.
my god, first again. Can this stop happening? A death match. Dia kan anak biologi ya, pasti hafalnya bisa kuat. Tapi cepet banget juga dia jawabnya. Aku harus ngejar sih pasti, harus bisa ngejar. Soal keempat, bila koki tersebut memiliki 3 kg ayam untuk dimasak, berapa porsi masakan yang dapat dibuat? Derek, 4. jawaban salah. Oh, you can answer the next question. 8. Jawaban benar. Pas aku denger soal ini, aku tuh langsung kayak tahu gitu loh jawabannya tuh apa. Karena kan di soalnya tuh dikasih tahu kalau misalnya ada 3 kg ayam. Nah, kalau yang ditanya adalah berapa porsi yang bisa dibuat dengan 3 kg ayam, yaudah gampang aja. Karena aku ingat, dia tuh resepnya untuk 4 porsi itu adalah 1,5 kg Oh, ayam. 1.5, okay. Maka kalau dia pakai 3 kg, tinggal dikali 2 aja. We Jadi know hasilnya that. Why are they kalau explaining it so simple? Aisyah, Biji lemon egusi. jawaban salah. Oh, Aku sama kalian barengan yang pencet no, you bel. pressed it first. Untung aku duluan yang pencet bel. Biji melon egusi. Jawaban benar. Aisyah, melon dan lemon, it's a different things. Dia tuh typo banget, kesel banget. Aku tuh ikut frustrated banget sama si Aisyah gara-gara dia tuh dikit lagi jawabannya bener. Jawabannya tuh Sweet, kayak- you focus on your harusnya own. Jawabannya melon, tapi dia jawabnya biji lemon, itu deket banget. Aku tuh kayak aduh harusnya dia dapat aja poinnya. Soal ke-6, berapa hasil x kuadrat plus 2x? George, 80. jawaban benar. I've not seen this man before. Ya kali nggak aku sikat, boom, dapat 1 poin. Soal ke-7, berapa derajat Celcius minimal yang harus dicapai? 60 derajat. Jawaban benar. Who's that? Soal ke-8, Oh wait, it's that man, the harassment man. berapa banyak pisang yang dibutuhkan? Gita, 4 pisang. jawaban Oh, she's going up. dari UI. Lolos ke babak berikutnya. Silakan menuju level 2 area. Yes, lolos nih. Aku kan top 1 memori di babak pertama tuh. Jadi ya, bisa lah kalau ngafal-ngafal menu doang mah. Nah, pas aku tahu Gita itu lolos, itu aku ikut senang. Kenapa? Ya setidaknya yang dari UI ada yang lolos. Okay, Daun kering dari tanaman apa? Aiden, 200 gram merah, kacang merah. jawaban salah. Fatson, 2 daun biji sorghum. jawaban benar. Fatson dari MIT lolos ke babak berikutnya. 7 spots left. Managed to Why is Mia not answering? Why are you not answering? Tinggal deh. What was this? the risk and untungnya strategi aku berhasil. Wah. Okay, I was like, girl, what was your strategy? Tinggal deh. Berapa kuning telur yang digunakan untuk resep tersebut? Yes, Mia, get that point. 8. Jawaban Oh salah. shit, I thought she was gonna get. Syifa, 2 kuning telur. jawaban benar. Aku ingat banget Deadwood Dog It's funny. ini karena dari menu Australia, dan jujur resepnya singkat-singkat. Makanya aku fokus banget buat ngafalinnya. Soal ke-11, berapa lama kacang arah kering harus direndam? Derek, 1 hari. jawaban salah. Champion Overnight? silakan menekannya. Nico, 3 jam. jawaban benar. Aku yakin betul nih, aku udah hafal betul, jadi aku langsung pencet. Aku bisa langsung jawab dan ternyata bener kan? Tinggal 1 lagi, aku yakin pasti bisa. Soal ke-12, apa jenis keju yang ada di resep Warrigal Greens Pesto dan Australia? Parmesan. Jawaban benar. Soal ke-13, berapa banyak roti yang dibutuhkan untuk membuat jollof rice sesuai resep? George, 4 siung. jawaban benar. Oh, we got it. George, lolos ke babak berikutnya. How many places left now? 6 places only. Itu juga yang gue cari. Langsung aja 4 siung bawang putih, langsung lolos dong. Soal ke-14,
250 gram. Jawaban benar. Firdaus is on. Soal ke-15. Dari 8 gambar masakan di bawah, manakah masakan yang terbuat dari bahan-bahan utama berikut ini? Gavi. B. Jawaban benar. Setelah beberapa soal ditanyain, akhirnya aku bisa jawab satu soal tuh. At least Yeah, satu if you soal answer bilang one aku question, jawab that satu is still a soal. breath of relief, you know. Soal ke-16. Untuk melakukan kosher, apa saja yang disiram dan ditaburkan ke atas makanan sebagai langkah terakhir dari resep? Mio. Tomat, kayak tomat kok. Jawaban benar. Finally. Soal ke-17. Berapa suhu yang digunakan? I just realized Kafka has not gotten any. 225. Jawaban salah. Kevin. 180 derajat. Jawaban benar. Belum. Nah, Okay. poin pertama itu rasanya seneng banget sih karena itu ditanya kayak berapa suhunya dan aku bisa jawab exact sesuai kayak yang di resep buku itu. Yang ada di resep. Sebutkan 2 fungsi dan 6 butir telur yang ada di resep. AA. Adonan Jawaban salah. Kafka. untuk adonan dan supnya. Jawaban benar. Finally. What about our memory master? So only 5 spots left. There are so many. Berapa ekor cumi yang diperlukan? Dava. 8. Jawaban salah. Firdaus. Firdaus 2. Jawaban benar. Firdaus. 4 more spots only. 4 tempat tersisa. Wah, sisa 4 nih. Bisa nggak ya? Perasaan aku kira tuh orang nggak bakal bisa gitu loh ngafalin ini semua. Tapi kok aku lihat situ satu soal, itu satu soal. Kok aku doang yang belum bisa ya? Aduh, ini kalau kayak gini ya, aku nggak mungkin banget lolos ke tahap berikutnya. Ini aku harus banget bisa. Next, aku bakal menjawab, aku jawab, aku pasti bakal bener. Soal ke-20. Berapa kalori makanan John Vance? Alfi. 175 kilokalori. Jawaban benar. Soal ke-21. Di resep masakan laksa Malaysia, sebutkan minimal 3 jenis pelengkap masakan. What does that mean? Accompaniments. Jeruk nipis, cabe, dan daun bawang. Jawaban salah. You can. Aiden. Lemon, bean sprouts, and chili. Jawaban benar. Finally, Aiden got something. So we got a question right there. Need one like fufu. Yeah, let's see how that goes. Ke-22. Berapa kalori makanan nangkau dan daus? Zaya. 520. Jawaban benar. Soal ke-23. Berapa kalori untuk makanan fufu? Alfa. Fufu 445 kilokalori. Jawaban benar. Oh god, they just need to answer one more. Soal yang keluar tuh soal dari makanan. Soal ke-24. Berasal dari negara manakah Kalako? Natsen. Finland. Jawaban benar. Oh, Rasanya cute. senang banget sih pada akhirnya bisa jawab satu soal di paper pemula ini karena soal ini memang udah aku hafalin banget di sesi kali ini. Soal ke-25. Berapa mililiter minyak zaitun yang dibutuhkan Kafka? 80 mili. Jawaban benar. Sejauh mata saya membaca resep itu, He started it late, but he got in. So that means only for 3 more spots. Duh, sumpah aku kayak sebenarnya tuh aku bisa. Soal ke-26. Berapakah mililiter air yang digunakan dalam Marcel? Marcel 950. Jawaban benar. Yes. akhirnya aku bisa lolos dari eliminasi pertama dan eliminasi saat 2 more spots. Soal What's happening to Mia? Mia girl and Aiden. I want them to go.
Eva. Netralisir sup. Jawaban benar. Damn. Satu tempat. The reaction was crazy. Soal ke-28. I think the people who have 0 points, they have no hope. Aiden, is that you? Oh god, they always have to do this. Anyway guys, that'll be it for this video. That was a reaction to Class of Champions Season 3 episode number 5. Let me know what you feel about this in the comment section. I'll meet you guys in my next reaction video. Bye-bye.